ومقاصدنا في مقاصدهم وحاجاتنا الدنيا والآخرة بأجلهم على رسول الله الحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
بحمدك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويأتيك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيا تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليكم
Bismillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzih 'an syuraka'i wal abdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbihi wa al. Wassalatullahi tarsha wa annahu al-husnu tajamma' Ahmad al-Mustafa al-hadi wa ala alihi wa sahbihi ma sanasha. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala al-muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala al-muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala al-muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita puji syukur hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari-hari ini berturut-turut kita dimudahkan untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang baik. Di bulan khususnya Rajab ini banyak orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepadanya, untuk sadar. Berapa banyak orang yang hidayahnya, yang taubatnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di macam bulan Rajab ini. Kenapa tidak? Karena di bumi Allah makmur, satu sama lain antusias saling menghidupkan daripada peringatan Isra dan Mi'raj. Kemudian hadirin rahimakumullah, tidak ada kata bosan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang mengenalnya, karena Habibuna Umar mengatakan di dalam kitabnya Adhiya'ul Lamid billahi itu adalah sumpah. Karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima yuziha 'anil qulubil. Demi Allah, wahai kalian, baik itu yang qasidah, baik itu yang hadir, baik itu yang ceramah, ulangilah penyebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pujikanlah Nabi Muhammad dengan kau sebut nama-nama baiknya, sejarah-sejarah baiknya, karena dengan itu semua akan bersih hati daripada karat-karat. Jadi maksiat yang sulit dibersihkan, syahwat yang sudah melekat, kebiasaan buruk yang bukan dilakukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang kadang istighfar gak mempan, sholat gak mempan, insya Allah dengan Nabi Muhammad SAW itu semua hilang. Kan karatan itu bukan 1 hari 2 hari banget. Jadi besi kena air terus-terusan sampai jadi berkarat karena saking seringnya, dan karatan itu sulit membersihkannya. Nabi Muhammad lah yang sanggup untuk membersihkannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliaulah yang kalau sudah tangan sucinya meletakkan di dalam dada orang yang suka zina langsung tobat. Orang yang paling benci dengannya kalau sudah diletakkan tangannya di dadanya langsung jadi orang yang paling dicintai. Orang yang mau membunuhnya pernah diletakkan tangannya dalam dadanya langsung, saya tidak pernah melihat wajah yang paling saya cintai, yang saya kagumi melainkan dirimu. Yang sebelumnya kau adalah orang yang paling saya benci. Itu adalah kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sering-seringlah, jangan bosan-bosan. Apalagi Isra Mi'raj. Ojo ini Isra Mi'raj, ini usaha Isra Mi'raj terus-terusan dia teruslah, karena dengan kau terus menyambung dirimu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua urusanmu akan dipermudah. Seperti yang dikatakan oleh tadi seorang munsyid dalam qasidahnya Allah al-Madad ya Rasulullah, di dalamnya mengatakan antal habibul a'zam sirrul mujib, engkau. Jadi kita ini seolah-olah walaupun enggak melihat Nabi berkata-kata, seolah-olah Nabi ada di hadapan kita. Seperti orang yang berdialog, engkau itu di mana kalau bukan depan kita? Kalau dia mungkin enggak ada, mereka mungkin enggak ada, tapi kalau kamu berarti ada di hadapanmu. Antal habibul a'zam, engkau adalah kekasih yang paling agung. Sirrul mujib, semua ijabah doa
itu perantaranya adalah diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebaik-baiknya mengajarkan kita cara berdoa. Ya. Hasya yakhib man la bi Rasulillah. Mustahil, tidak mungkin orang itu akan menyesal ketika dia merujuk kembali kepada Rasulullah di dalam semua kebutuhannya duniawi dan ukhrawi. Ketika langsung kembalinya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ada prasangka apa yang saya inginkan, apa yang saya pikir itu sulit tidak akan terpecahkan. Karena Anda sekarang kembali kepada Rasulullah yang mana beliau falaha anta fatasjud wa tunadashbah tusyarfah. Di akhirat pun semua gandolannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sana nggak mampu, Nabi sini nggak mampu. Padahal mereka juga Nabi, orang yang dicintai. Ketemu Rasul, sujud langsung dikatakan sudah. Kau sudah tahu, sudah tahu. Rasul adalah sayyidus sajidin di bumi. Bumi paling sering bukan diinjak lagi sama Rasul, tapi diletakkan kepalanya Rasul di bumi. Orang yang paling sering meletakkan kepalanya di bumi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat sudah Rasulullah. Coba nggak usah sujud lagi. Kau minta apa? Mintanya apa? Syafa'atul uzma falaha anta fatasjud wa tunadashbah tusyarfah. Ayo kau minta tolong apa saja. Siapa yang dimintakan pertolongannya? Yaitu kita, umat Rasul. Al-Kabair syafa'ati, pertolonganku itu berguna untuk siapa? Tiang soleh, itu berbunten. Tiang soleh maksudnya tambah tinggi, tapi yang ditolong, yang diselamatkan siapa? Ahlul Kabair, orang yang tidak bosan-bosan melakukan dosa besar daripada umatku. Itu akan berfungsi. Jadi kita harus merasa kita paling buruk supaya bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiran. Bahkan bekalnya para sahabat pun yang ahli Quran, ahli wirid, semua cuma bekalnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan tengah-tengah khutbah Rasulullah ada orang pedesaan, orang yang dikatakan pendidikannya sangat rendah, SD nggak lulus, jadi toko promonya kurang. Tengah-tengah Rasul pidato dia datang mengatakan, ya Muhammad akhbirni anis-sa'a, sebutkan, jelaskan aku sekarang masalah kiamat. Tengah-tengah khutbah dengan kalimat Rasul yang berkata dijak bahas kiamat, sedangkan Nabi Muhammad dulu pernah 4 mata dengan Sayyidina Jibril. Bahas kiamat ditanya katanya wallahu a'lam, Allah lebih tahu, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Kemudian Rasul meneruskan khutbahnya dan orang ini terus ngotot ngeyel. Akhirnya Rasul mengatakan, opo sing sampean cepat, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat ini? Bulan terbelah, gunung jadi debu, ya. Manusia keluar dari tanah seperti halnya keluarnya laron berterbangan. Hal yang seperti apa yang kau siapkan? Kau sudah bahas tentang kiamat. Apa yang katakan? Hubbullah wa Rasul, cinta Allah dan cinta kamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup. Itu adalah modal saja untuk menghadapi kiamat sekalipun, adalah cinta Allah dan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi kiamat, apalagi cuma menghadapi masalah rezeki, cuma menghadapi masalah ekonomi, masalah hal biasa ini, kita langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanyalah salil mujarrib wala tas'alil tabib. Kalau Anda nggak percaya, tanya sama orang yang rajin sholawat, bagaimana sih hubungan ataupun kehidupannya di dunia ini. Gampang mau wangel, tanya langsung aja. Kalau sampai tidak percaya, tanya satu persatu. Aku gak sakit apa, ngaji gak iso. Andalanku apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, gampang kabeh. Kan gitu. Karena ringan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jelasnya dengan hidupnya Isra Mi'raj ini
kita adalah menghargai jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak gampang besok ini perjalanan yang ditempuh sangat masyarakat, jaraknya itu panjang walaupun waktunya diringkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan satu langit ke langit kedua itu jaraknya lebih dari 70.000 tahun. 70.000 tahun perjalanan yang lama, dan Rasul berusaha untuk menerapkan ini kepada seluruh umatnya supaya membuahkan apa? Wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kriminal akan tuntas kalau sholat sudah bisa istiqomah, sholat sudah makmur. Katanya apa? Aku tidak takut keadaan umatku kalau mereka sudah bisa sholat subuh jumlahnya yang hampir sama kayak yang sholat Jumat. Kalau sudah itu aman dunia, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah ada orang sambat, ya Rasul, saya maksiat A, saya maksiat B, saya maksiat C sampai Z. Saking gagah. Kata Rasul, sampean tasik sholat, enggak, lanjut no sholatnya. Insya Allah mendalam dari maksiat. Terus muncullah dia adalah sahabat yang istiqomah, sahabat yang penuh dengan adab, sahabat yang banyak ilmunya. Berkat apa? Pegang teguh dengan sholat 5 waktu, karena itu adalah pondasi, ya, pondasi. Sekarang nanti kalau kita hari ini haditsnya bahas apa? Khamsun min haqqil muslim alal muslim. Haknya seorang muslim kepada muslim lainnya. Malam ini yang kita bahas haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita harus tahu betul sehingga kita sadar ini hak yang paling besar harus ditunaikan. Allah tidak minta banyak-banyak. Hak yang paling besar adalah sholat, sehingga awal pertanyaan yang dilontarkan untuk seorang mayit adalah sholatnya. Mungkin sekian. Nanti perjalanan Rasul yang segitu panjang insya Allah akan disingkat 30 menit oleh Ustaz Khairuddin. Semoga perjalanannya dimudahkan ke masjid ini. Amin, Allahumma amin. Sisirnya nyebut Bismillah dengan nama Allah dan semoga hancur di neraka. Kaget anaknya. Loh, apakah ada Tuhan selain Bapakku? Rabbuna wa Rabbukumullah. Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan Bapakmu itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak laporkan, ini monggo dilaporkan. Wanita tertib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama suaminya dan 2 anaknya. Dilaporkan, dipanggil oleh Fir'aun, apakah benar ada Tuhan selain aku? Rabbuna wa Rabbukumullah. Tuhanku dan Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajudannya dipanggil, cukup kidir niku panci sing putih plus minyak sing umum. Belum. Saya cuma mau berpesan begini. Saya di sini sudah bertahun-tahun khidmat kepada engkau. Kalau engkau mau menguburkan kami, kuburkanlah jadi satu. Karena kami sekeluarga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beriman kepada engkau. Dicemplung setunggal-setunggal belum. Ayo tak terusno komandan ini. Let mandat beriman kepada aku, apa tetap beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah. Nyemplung lagi jumblung sampai terakhir. Niku anaknya yang masih di dalam susuannya mau dicemplungaken, namine ibu-ibu ningali putra sing tasih nyusu niki nggih enten terus mesaken. Ada dicemplungaken lah kok ngomong. Lari alumni bayi ngomong. Ya ummah, ubuti fa innaki 'alal haq. Ya ummah, ibuku tetap di jalan ini, maka sesungguhnya engkau di jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya dengan membuat Nabi Muhammad SAW heran dan kagum, bau wangi apa ini?
Dikembalikan lagi bagaimana dengan tarbiyah istri dan anak kita. Apakah sudah menjaga adab-adabnya Allah, menjaga sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Kita ajarkan tentang batasan aurat terhadap istri dan anak kita. Niki tiang muslim sing hidup di kafir yang tidak bergelimpangan dengan harta. Asal ini buatan ningali sepeda motor lagi digodok, mungkin mau digodok, tolong. Ini dalam di kerajaannya Fir'aun yang semua ada tapi tidak tetap imannya kepada Allah. Ingin namun Allah dimuliakan kali Gusti Allah. Mungkin asal barokah. Mungkin rakyat pulau kali panjenengan kalau niku kali panjenengan sekanten dan putri-putri pulau, putri-putri panjenengan sekanten dijagi kali Allah daripada fitnah akhir zaman niki, amin ya rabbal alamin. Kemudian akan dilanjutkan niki gajuni. Niki gajuni medal. Lek kula niki tentu niki gajuni. Alhamdulillah beliau saged tahu datang niki yang insya Allah akan menjelaskan perjalanan Isra wal Mi'raj. Mungkin kita yang hadir ataupun yang mendengarkan ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim, para asatidz, para sesepuh, para bidu sepuh. Nahusu bidzikir dumateng khadim hadzal majlis al-mubarak, majlis maulid wa ta'lim Miftahul Jannah MC Miftahul Jannah Michael Jordan dari Sohri Al-Ahbillah walillah Al-Habib Abdul Rahman Syarif Hafizahullah, mudah-mudahan beliau diparingi panjang umur sehat walafiat, dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala macam keburukan dunia akhirat. Mungkin-mungkin dengan cintanya panjenengan kepada cucu Nabi, insyaallah menyelamatkan kulawan panjenengan dan keluarga kita besok hari kepentingan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-akhbillah walillah Ananda Ustaz Jamaluddin, Masya Allah, tambah kata saya ini sendiri dalam modelnya berkati gede ini. Majelis itu didelok lek sing sak akeh berarti berkati ini lumayan. Kalau keinginannya kalau berkati sing teko sithik katanya. Pas keinginannya itu rek dalam model lali jalur undangan ya. Para asatidz, para sesepuh juga dumateng saudara saya Pak Alfan ingkang sampun ngaturi kula untuk bisa kumpul kali panjenengan sedaya. Aslinya ini kula jujur mawon ada acara dari sini ke Gang 7, tapi saya sempatkan ke sini karena saya ya wis bukan Jabul Qadir, bukan saking kangen kali panjenengan. Yang itu biasanya lek ngundang Habib, Yai, Ustaz itu lek nang omah. Niki cukup WA, soalnya konco SD sumpah luar hadirin. Itu pun 12:30. Kalau teng Pasuruan di WA bisa kon akhlak saking konco ini kata jawab kali kalau jarno wis targombes iki mesti ae jawab. Baru pagi saya jawab acaranya apa? Suami roh gini nggih kok wis. Karena saudara ini dijogo sampai pagi yang mulia. Jadi kalau mboten selamat, si ono Pak Alfan mampir tertarik. Niki sing nanti ngisi ya Allah acara Isra Mi'raj kalanggar kula sing BA jam 1:30. Mboten terus Allah. Insyaallah diselamatkan ya Pak. Hadirin, kalau kita mau cerita tentang bahas tentang Isra Mi'raj itu gak cukup saja, Pak. Sumpah gak cukup. 2 jam itu sih bumbuan itu, mulai awal itu. Bagi mereka saja ini mek godir ini. Wow, kalau nonton dari awal
awal, saya ingin ikut awal tapi karena di bagian masih ada mundur karena banyak pertanyaan. Terus, alhamdulillah kalau saya sama Udin dibarengi besok kita itu setiap hari Isra Mi'raj. Ya, as-sholat Mi'raj ruh, sholat itu Mi'rajnya ruh, betul. Itu inti Isra Mi'raj. Saya bahas dari awal saja. Al-Imam Al-Busiri meletakkan fasal 7 bahas tentang Isra Mi'raj. Sekalipun itu cuma kisi-kisi atau garis besarnya. Saraita min haramin lailan saraita min haramin lailan ila harami kama saraita badrin badrul daji minal budami wa bi taqarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak walam turun wa qaddamat kajamil anbiya dan seterusnya sampai wajo diri saat ini. Itu di pasal 7 Imam Al-Busiri menyebutkan secara khusus tentang Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh para alim ulama bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu mengalami 4 fase. Pertama, rihlah tabarruk, perjalanan ngalap barokah. Jadi kalau singkat nggih. Ngantuk nih ngomongnya. Kalau nggak masker karena agak flu, jadi khawatir nular. Kalau copot ya kalau nggak ada ini kan biasa. Jadi pertama rihlah tabarruk, golek barokah. Mangke Kanjeng Nabi itu numpak buruk. Saya tidak akan bahas buruk itu modelnya yang nopo khilaf di antara ulama. Sing jelas itu kendaraan para nabi dan kendaraan paling cepat. Ada satu cerita menarik tentang buruk niki. Ketika diciptakan oleh Allah, buruk niki mireng mendengarkan Allah Ta'ala bahwasanya ahabul khalqi ilayya, makhluk yang paling aku cintai ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Sejak itu buruk niki mboten purun melek teng surga Darussalam. Buruk ini nangis kok kangen Kanjeng Nabi. Ketika Isra Mi'raj 27 Rajab, Allah perintahkan malaikat Jibril nyari kendaraan terbaik di surga untuk Nabi Muhammad. Pancen dadi tamune Allah Ta'ala hadirin. Ya kendaraan yang terbaik ta. Gitu mungkin. Ustaz Jamaluddin diundang Bu Khofifah gubernur. Numpak sepeda motor lah. Kan gak pantas jadi tamune Bu Khofifah kok numpak sepeda motor, kan begitu. Bu Khofifah kan gak akan membiarkan mesti jemput Kapolresta, numpak Fortuner, muter jemput sampai kan gone gubernur. Kalau Habib Syarif diundang Pak Jokowi, kok sing nyami jeng ini. Sentimen kabeh lho. Diundang, gak mungkin budal dewe, tiket dijemput hadirin. Begitu pula Rasulullah jadi tamunya Allah, dipilih kendaraan yang the best of the best. Dikon golek niki malaikat Jibril masuk ke surga, nemu buruk karena di sana itu apa namanya kendaraan penghuni surga numpak buruk hadirin. Yang jelas kan numpak Innova KS buruk nih guys, bet ngoten. Temri kaum begitu mlebu surga, kendaraan sing jenenge buruk nih kuat. Ono sing nemu, ono sing guru, ya, ono sing dhuwur, ono sing pendek. Kok ono sing nangis? Heran malaikat Jibril. Tamat, ya buruk mayuki. Apa yang membuat engkau nangis? Dijawab, aku biyen diciptakan oleh Gusti Allah. Ketika diciptakan, aku mendengar Allah dawuh, ahabul khalqi ilayya, makhluk yang paling aku cintai namanya Muhammad. Aku mengatakan kepada Allah, Gusti kula nadar tidak akan membuka mata ini sampai saya berjumpa dengan makhluk yang paling aku cintai, Nabi Muhammad. Buruk itu cinta dengan Kanjeng Nabi. Bertahun-tahun dia tunggu, ribuan tahun di surga dia tunggu, akhirnya dipilih untuk jadi tunggangan di Kanjeng Nabi. Makanya berulang panjenengan ini ngadakan acara peringatan Isra Mi'raj itu karena kita cinta dengan Kanjeng Nabi,
Mudah-mudahan cinta kita ini insya Allah menyelamatkan kita yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Wah, singkat malih ceritanya. Numpak buruk Kanjeng Nabi. Tengah dalan mau nandek hadirin. Anjil tsumma sholli, turun wahai Nabi Muhammad, sholatlah. Mantun sholat anget niki nopo disebut ini thayyibah. Teng mriki njinjing panjenengan bakal hijrah. Loh, numpak maneh niku ngalah barokah teng kutha Madinah. Muga-muga sing rawuh sedaya insyaallah mau bisa ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Saya itu jadwalnya besok tanggal 3 itu kudune berangkat umroh. Nggih, batal. Karena pencekalan masih masih berat ya. Kudune waduh bawaan. Alhamdulillah. Tapi nggih pun aku Pak Rujo iku akeh, Guys. Di sini tuh aku undangan di kono-kono dulu gitu. Godir. Dewi ada godir pisan tuh. Lanjut ya. Jalan lagi Rasulullah. Suruh berhenti lagi kali malaikat Jibril. Inzil tsumma sholli, salat Kanjeng Nabi, salat malih, taklet malih. Napa niki Syajaratu Musa. Tempat bergantungnya Nabi Musa nalikane kajenge nulungi anake Nabi Syuaib. Niku kok ceritane jono Ustaz Jamal kali Habib Durrahman Syarif. Niki lah garis besar Pak. Saya mulai maghrib pas sampeyan ya. Lanjut malih Kanjeng Nabi. Mandap kenging salat bukit Tursina. Mandap malih, bakat malih, mandap malih kenging salat. Apa yang terakhir? Baitullah tempat lahirnya Nabi Isa. Niku gak sedaya tabaruk, ngalap barokah. Maka kalau ada orang zaman sekarang ini gak percaya barokah, wong iki keliru umat dirupane. Kenapa? Iya. Malaikat Jibril yang merintahkan, yang melakukan Kanjeng Nabi. Kok saya ragu tentang tabaruk? Kok saya gak percaya ono barokah? Ya. Insya Allah kapan lihat diundang mana? Kapan lihat diundang mana? Tak ceritani barokah ono cerita wajib. Nanti ini lah singkat-singkat. Perjalanan yang berikutnya namanya Rihlah Thalabul Ilm. Di perjalanan berikutnya Kanjeng Nabi ini ningali 9 kejadian. Di antaranya ingkang diaturaken kalih Ustaz Jamaluddin menika ketemu bau yang sangat wangi, ternyata itu bau wangi dari Siti Masyikor. Ketemu wong sing nandur langsung cukul, langsung panen, nandur maneh terus karena mereka orang alladzina yujahiduna fi sabilillah. Ketemu maneh ana wong dilukupi malaikat dibalangi watu. Cepat nek dase mundur disambet gurine maju mundur kayak tiktokan di malaikat tiktok sampai tadi sungai darah kita ngerti kok gak enak masalah ini ya. Masya Allah. JL bulan. Lanjut ya. Kayak tiktokan di malaikat nyor sampai dari sungai darah. Siapa mereka? Orang yang main riba, gampang-gampang nyilih duit tanganmu, lebokno iki, lebokno iku riba, renten. Jalan lagi Rasulullah SAW, ketemu ada ular keluar dari lubang, balik maneh gak iso, ngomong gak iso. Itu orang-orang yang kalau sudah ngomong nyakitin orang gak bisa dengan cukup minta maaf, gak bisa minta ridhonya pun gak bisa. Hati-hati lihat jogo lisan. Jalan lagi Rasulullah SAW, ketemu orang yang bawa kayu, ditambahi maneh, ditambahi gak kuat, tambahi terus saya. Sopo iki wong dadi pemimpin amanah, gak bisa cik namanya percaya diri, padahal dia ini bukan kompeten dalam bidangnya dan seterusnya. Itu rihlah thalabul ilm. Rihlah yang ketiga namanya rihlah ibadah. Kenapa? Kanjeng Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi jadi imam. Semenjak itulah Kanjeng Nabi mendapat julukan Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Ibadah sholat aslinya Kanjeng Nabi mboten purun dadi imam. Keranten apa? Keranten para nabi ono baik, Nabi Ismail ono lah. Todu sama. Ono Nabi Ibrahim malu, tapi karena digandeng kali malaikat Jibril pengen maju, takut ya Rasulullah jadi imam. Ngimami Kanjeng Nabi. Niku adalah ibadah. Baru yang terakhir kemudian Kanjeng Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha, sampai Roh sampai berjumpa dengan Allah. Niku rihlah yang keempat namanya liqaul ahibba, ketemu dengan orang-orang yang beliau cintai.
Singkat cerita, dapat perintah sholat. Singkat nih Pak, nek godir Pak. Oke yo, oh iya ya, godir kok ya. Bodon ketemu Nabi Musa. Kita ngerti angsal nopo hari Nabi Muhammad dapat perintah sholat pinten seket tekes sampean balik wis sampean nyang nang Gusti Allah balik maneh mudhun petang ngono niku berkali-kali. Nah, disinilah Al Imam Al Qurtubi menceritakan nopo kok Nabi Musa gak langsung ini sampe jaluk limo umatku lho saya gak kuat apa ngene umat sampean licek-licek cilik-cilik matekan misalnya wis sampean gak tapi bolak-balik dinyang limo mudhun maneh munggah maneh terus begitu. Jawabannya Al Imam Al Qurtubi mengatakan karena Nabi Musa ingin melihat pandangan Allah di wajah Nabi Muhammad. Kan kanjeng Nabi ketemu Gusti Allah sendiri. Mantun berjumpa dengan Allah Ta'ala balik Nabi Musa ingin oleh barokah. Dia mau sampeyan maneh tanggul limo. Balik Nabi, balik maneh. Tanggul balik maneh. Nabi Muhammad tidak belum nolak ini jalur dewe lah. Dan Nabi Muhammad buat sampai ke limo dulu tidak. Sampai jalur mana wahai Nabi Muhammad sampai balik keringanan nang Gusti Allah. Limo tak jamin sih gurung kuat umat sampean. Tuh hemat yo. Coba balik. Kali telu tak kali loro lumayan lho sembahyang. Muga-muga waktu zuhur di asar tok dulu ya. Tapi kanjeng Nabi malu, istahyaitu ilallah, saya mau wahai Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Sampun, oke, niku kula iki jam soal sing konsop ngomong karo-karuan kan. Iki nanti dago wis tidak kok katanya. Nah, pelajaran pentingnya apa yang kita lihat? Dua hal yang saya ingin berbagi kepada panjenengan. Pertama, semua ahli tafsir mengatakan Isra Mi'raj ini terjadi karena tasliyatan li qulubil Mustafa nyenengno atine kanjeng Nabi. Disenengno teko napa? Satu, Nabi niku dakwah hadirin, gak padha mek dakwah awak-awakan. Kesel kanjeng Nabi itu, berangkat sendiri. Kenapa beliau kok gak punya, kok hidupnya sederhana? Duwe iku entek gawe dakwah hadirin, untuk gawe memperkaya diri. Lho ditawari kok sampeyan nek gelem wahi Kanjeng Nabi, Mekah ini sampai kabeh dadi emas kae sampean. Lho lek umat sing dadi nabi ne, heeh, Jeh. Wis salah ya yakin aku. Lek prejenganmu toro kabeh wis. Tapi iki mboten Kanjeng Nabi punya uang, diadai kantong cilik-cilik di Siti Khadijah. Dikekno koyo dompet lah sama sekarang kan dulu kan kantong niku dipilih kantongnya yang bagus, kainnya yang bagus, cek nyenengno sing dikei. Itu dakwah Nabi pertama-tama. Nglumpukno wong, dikenalno sampeyan nyembah Gusti Allah, ojo nyembah patung, ya ojo gawe sajen sampean. Iki gak iso kek apa-apa patung iki njaluk oleh gak percaya lak gak metu, tapi lek sampeyan njaluk Allah dikuatkan imannya. Saya njaluk apa rezeki lho. Duit teko Gusti Allah. Lho lak ngono kan. Kira-kira lek usah Jamaluddin mau ben pengajian bagi-bagi saya kok. Amin. Gak tau aku. Insyaallah. Bayang dulu bayang. Kita doakan insyaallah jualan beliau laris Allahumma amin. Di posting di status sih. Bukur. Waduh, langsung tuku kula. Siji pelarang soalnya. Wah, terlalu lawaris duwe akeh masyaallah sing ngajinen sing pas pengajian sing terbangan 100. Waduh, insyaallah sak kampung blas terbangan kabeh. Sing nyatet yo oleh 150, sing ceramah yo 1,2 juta. Bayangno, itu dakwah Nabi di awal-awal. Si orang sing musuhi, Pak. Kesel. Lho, tak cerita nikah ini rahasia nih. Kelemahan para dai itu kalau sudah dilemahkan semangatnya. Lalu Ustaz Jamal Habib Syarif takon dia ngomong ceramah. Oh, saya seneng Pak. Gak apa-apa, itu bantu itu. Bukan bikin kita sombong dah. Ojo ini. Gak enak. Budir tuh aja. Males kalian.
Loh, Rasulullah dilemahkan dari semua sisi. Bahkan Kanjeng Nabi diboikot 3 tahun, gak dijak ngomong di kaumnya. Lek dodolan gak dipayoni. Lek Kanjeng Nabi Muhammad ojo dirapi ambek Muhammad di kaumnya ojo. Disendirikan di satu lembah, Kanjeng Nabi urip dhewe di kaum muslimin sedikit waktu itu. Sampai makan sehari sekali, minum sekali. Koyok dek ini. Sekali bersih wis konco kemarin. Makan sekali, minum sekali. Seporo Rasulullah. Gak tahu bahagia ngoten. Ujiannya bertubi-tubi terus. Pamannya meninggal, istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah meninggal. Waduh, kalau lihat cerita Siti Khadijah kalau potongan wong ini. Saya punya bukunya Manaqib Sayyidatuna Khadijah. Itu salah satu yang dicintai Nabi. Salah satu hal dari Siti Khadijah yang dicintai Nabi. Siti Khadijah itu kapan Kanjeng Nabi kajengi medal griya mau keluar rumah, Siti Khadijah harus dilawan Pak, bukan melawan. Koyok mall. Ono sing bukan mall. Bojomu ngono. Lek delok sampe untune gowa ngono sekali. Kate mulai Kanjeng Nabi belum nyentuh pintunya sudah ada yang buka. Terus Siti Khadijah bilang, "Sali, lek salinya kan? Taruh kepalanya." Bojo zaman saya kira ini ya. Kayak gini, coba bojo kamu sangat ini, kamu tenggelam. Zaman saya ini bojo itu mesem itu sudah dihitung. Pertama dino Sabtu. Kuli. Soalnya Sabtu bayaran. Ono sing tanggal 1. Ayo makane iki. Tapi lek bojone Ustaz bendino lah, soalnya bendino. Aduh, gak tahu ya kok. Wahyu Siti Khadijah itu cantik, macak terus depan Nabi Muhammad. Kalau sudah pulang saatnya nih, taruh kepala. Terus dibalik anak-anak. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, sini nak, salim sama abah. Matur ke Kanjeng Nabi, ya Habibi, doakan mereka supaya dapat berkah Tuhan. Duh, jos. Terus digandeng, ini, bu, gandeng, ditangleti kali Siti Khadijah. Ya Rasulullah, panjenengan ngersakaken napa? Mau mandi, niku jedingipun kebet. Kalau mau langsung makan, monggo Kanjeng Nabi, pun kula inget jangan tewel. Jangan tewel aja ya. Pun kula inget niku daging, monggo. Kalau panjenengan mau istirahat, kasurnya sudah saya bersihkan, kula kancani tilem. Ngono ya. Lihat dulu, menengi iki kabeh padha fitness, awake fit, atine ngenes. Sebelum ini ganyan nih bojo. Ya Allah. Maka lo tak delok ngomong seneng pengajian. Soalnya ketemu konco nih. Coba mulai pengajian. Sumpah mana enggak sih? Ilaha illallah. Muga-muga insyaallah punya istri yang salihah. Ustaz, saya punya istri enggak salihah yo nopo Ustaz? Ngamukan mawon Sahih Bukhari. Kanjeng Nabi itu nanti bojone ngamuk. Lek ngamuk ya Kanjeng Nabi. Ya beliau pegang pundak belakangnya lalu berdoa, Allahumma ighfir laha dzambaha. Ya Allah, jenengan sepuro dosane. Wa azil minha fitnah di dunia wal akhirah. Hilangkan darinya fitnah dunia akhirat ya Allah. Didoa nomor. Ustaz kula mboten hafal kapan wis mulai bojomu ngamuk kudu ndase Allahumma ighfir laha warhamha wa akrim musulaha wa kira-kira didoni. Sore ya. Makanya Kanjeng Nabi dakwahnya tambah berat ketika wafatnya Sayyidina Abu Thalib kali Sayyidatuna Khadijah. Lah Allah Ta'ala mboten purun Kanjeng Nabi ini susah dihibur Isra Mi'raj. Ini pendapat umum para alim ulama. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang dakwah hadirin. Kalau Nabi dakwahnya seperti itu, ya kita berbeda zaman sama Rasulullah. Karena berbeda zaman, berbeda gaya pula. Tapi insya Allah tasabuh mengikuti mereka, insya Allah dalam makom yang sama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Zaman saya dikit-dikit dari wena ya, dijemput kadang-kala
kadang dijemput gak koyo ini Pak udah dewe ya. Dijemput, dipayungi. Ada cerita ini ma'ruf, Sayyidina Habib Umar ketika ke Ethiopia atau kemana ke Eropa, ke Afrika, nangis karena teringat Kanjeng Nabi dakwah di balangi waktu, dicaci maki Rasulullah. Sedangkan kita ini dijemput, kadang mulai dibisaroi, dikai berkat. Nangis Habib Umar pernah menyampaikan seperti itu. Nah, kronosoro nih dakwah. Yang pertama yang kita harus atur itu tokonia. Jangan sampai panjenengan kali kula niat ngaji cek sudah di ustaz iso ceramah, salah sampean. Banyak asatid di luar sana yang lebih alim dari kita, hidupnya sengsara hadirin. Besten kados kula ngeten iki ceramah nek iso bondo ngomong tok ah, ngecepet tok ah. Soalnya malam Jumat itu tak kira di emas dulu ya, jadi kan mana kayak ngomong tidak diorang ya. Terus apa sih yang menjadi tujuannya kita? Pertama jangan ridho waktu dan boleh ridho Allah waktu abot, sumpah abot. Pengajian lali, panitia kakek ibu syaro. Itu gak mulai pak punya sepeda di jurnal diundur. Untuk apa kan kira-kira itu tuh yang kayak ini dari ini. Abot lek boleh ridho Allah mungkin ya insya Allah nanti kita kesana kelas isis tuh. Tapi pertama yang jadi semangat para dai adik-adik saya semuanya kita masuk dulu golek ridho nih Kanjeng Nabi. Oke, saya kasih cerita. Saya dulu punya murid murid terus jadi katut koncone jadi jamaah tabligh. Tahu ya jamaah tabligh? Yang nang sholat nang masjid itu bukan keturu sih begitu. Jadi keturu ya. Keturu ya. Kalau ini tak ceramah karena kalau sing turu tak luput kali itu. Nah, ini kena jamaah tabligh. Saja jamaah tabligh itu ya kayak kita sih. Oke, Umar itu kalau sudah didatangi jamaah tabligh sewenang kok. Dakwahnya mungkin tanda kutip saja tanda kutip. Jamaah tabligh iki koyo gak podo di awal-awal. Padahal sama. Hanya saja mereka itu cari masjid, cari musola yang gak ada orang mau menghidupkan sholat 5 waktu di gunung, di kancani, kadang 5 orang, 6 orang, 10 orang, bawa panci, bawa kompor, untuk masak dewi, bawa batik gunung. Cuman tanda kutip kayak urusoni lah, oke? Tapi lek dakwah kita kalah. Imam Agung, Kamisan. Dari itu bantal dinandi itu kalah kita. Mereka bilang ini sunnah. Mereka cuma satu fadhilul amal dan pusatnya ada di Sukun, Jalan Puter. Ketuanya jenenge Ustaz Husnul, plek kali itu. Oh plek Ustaz Husnul lagi. Ini wis, ini. Nah salah satu dulu Gus Ngapunten, biyen santri kula katut arek-arek jamaah tabligh nang Batu. Ada masjid dibangun, ya ora ono sing sembahyang di kono wong siji, kadang wong loro masjid gede. Akhirnya mereka ke sana 10 orang. Murid-murid di kono. Nah, mereka punya salah satu ciri. Kalau sudah datang waktunya sholat, kurang 1 jam, kurang setengah jam nyebar metu ke masjid, cari rumah ditokok. Assalamualaikum, monggo sholat lohor kurang 1 jam. Fadilahnya Allah Ta'ala, Allah Rasulullah, langsung door to door, kudu close the door. Lama nih jadi komputer, door to door, kental pak, wanya alam umum. Kawani kan, kalah kita. Satu sisi kita hebat, masya Allah. Satu sisi kita punya kekurangan. Mereka, ini pak, cenderung. Boleh diusir ketua masjid, ngamuk-ngamuk. Ini masjidnya Allah, bukan rumah Anda. Tukaran-tukaran, nonton biasa lah itu kan. Nah, salah satunya ini santri kula dia melok keliling terbantu. Lah, kakak bewong itu dijak dakwah gelem hadirin. Ditotok omahe monggo dari pengajian. Kakak bewong gelem. Niki kena kulute, kena corone Gus. Salat subuh. 1 jam sebelum subuh keliling nyebar ini kita konan satu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
buka lawang, Pak mau Pak sholat subuh Pak, masjidnya kosong. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, bahas sholat subuh. Wong isi ngewantuk. Wis Mas, menapa Mas? Sumpah aku sampe nek dhisik belum yang Malang Pak. Wis kon iki kudu wong kene iso aja ngejak-ngejak kamu. Tapi kalau ngejak jenengan sholat subuh Pak, mboten ngejak jenengan maksiat. Kok iki kakek cangkem kok dikaplok gitu. Cepat. Sampai itu. Kadang lawan gak wani, kalah gede wae. Balik nang masjid, sholat subuh. Ngaji wis, wong 10 iki ngaji. Buka kitab Fadhailul Amal terus takon ustadz. Saudaraku, gimana hari ini, pagi ini? Sampai sudah dapat berapa rumah? Saya alhamdulillah dapat 5 rumah Ustadz. Kalau sing melok 1 orang, alhamdulillah. Sampai saya dapat 7 rumah. Oh, sip. Kalau sing melok sebelah subuh 2 orang, alhamdulillah. Sampai kalau telu tapi boten ngono gak apa-apa. Pas kanca kula takon. Sampai alhamdulillah kula oleh anak-anak. Loh, kula dikaplok. Kanca iso gak trimo dhewe. Kurang ajar, dek dia omahe. Yo, sing kedeke musala anu dengan kurang ajar. Lho, mboten usah ngamuk, Pak. Ustaz, gak usah ngamuk. Napa? Saya mau jadikan bukti kepada Nabi Muhammad saya pernah dipukul oleh orang gara-gara ngajak sholat subuh. Pun kersane niki. Mari kabeh, Gus. Turu kan? Biasa kan, mari subuh turu kan biasa. Turu di koncone di masjid. Sing sebelahnya jawe. Omahe sebelah ndi? Sing ngono. Omahe ono keramik ijo kabeh. Oh, yo. Yo kok nang rasane dikewaplok. Iki ono telu-telu sithik jare. Lah kok sampe ndak keturu aku dirono. Lah kok cek oleh bukti nang Muhammad. Oh sih. Budal. Siap. Dhuwur tenan Pak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka lawang. Sopo maneh iki? Kula koncone sing mau Pak. Lah kok kontere iki? Ngejak jenengan salat doa tuh urip. Pang. Alhamdulillah. Mari sholat duhur di pantai koncone. Kayak bukti nang Nabi Muhammad. Terus ya. Turu mari sholat duhur. Koncone jane video kan sing ngono lho. Apa? Aku kepengin nang Nabi Muhammad. Asal dikewaplok cepat. Sampai 5 orang subuh hari berikutnya sing ngaplok wis sembahyang subuh di masjid. Lah dhewe wis batin tok lah. Tonggo gak jumatan nek batin tok. Gede sih gak sembahyang. Wah, gak ditongakno, gak tidak jumatan, gak dipamiti. Ya tol. Makanya saya pernah dengar dari Habib Jamal, beliau bertanya sama Habib Umar tentang hukum orang punya tonggo gak sholat. Dijak. Caranya ini, misalkan orang wong gak sembahyang, dipamiti modele pamit padahal kerja. Jadi, monggo Pak, Jumatan. Lho ora kira, monggo. Padahal itu jarene nyopo. Tapi kita niatkan untuk ngajak Jumatan biar gak dituntut besok ilmu kiamat. Kenal gak kenal wis. Nuare wae sembahyang. Monggo Pak salat kene Pak. Lho. Enak. Lah kadang-kadang ada diri sholawatan jos sembahyang glewer. Kate budal sembahyang ono kancane teko urusan manuk. Tuh kalau lungguh wis sendiri. Nggih mungkin. Lho, ojo ayo niat dakwah. Nanti kalau ada apa-apa dengan kita contohnya, maka yang dihibur Allah dari peringatan ini karena Nabi itu dakwah ilallah. Kesele dihibur Gusti Allah. Paham? Satu. Yang kedua, tentang sholat. Dari Lusailin, kitab dari Lusailin. Sumiyati sholat di annaha silatun bainal abad wa rabb. Disebut sholat karena ini silaturahminya hamba dengan Allah. Silaturahminya hamba dengan Allah. Namine silaturahmi niku sing teko, sing butuh. Deal. Sampe nek gak butuh, gak teko. Ya kaya sing ngundang iki ganti. Sing butuh kudune sing teko. Berhubung ke SD, kula sing teko. Orang butuh itu adabnya datang.
Kita butuh Allah. Sampeyan kali kula sedaya niki butuh Allah. Butuh dikei rezeki sing akeh. Amin. Dikei barokah sing akeh. Amin. Dikei keluarga sing apik. Amin. Diparingi sehat walafiat. Amin. Diparingi husnul khotimah. Amin. Ini semua yang bisa ngasih Allah. Lah kok sampeyan metruwek moro teko gak gelem teko nang Gusti Allah niku lak rodok tewuran. Kan tau? Tak cerita. Karena butuh kini sing teko. Kita mau butuh sama Allah ya teko nang masjid. Lucu wong zaman saiki kudu gak oleh hadirin. Kudu gak oleh gak apa-apa, tapi sing pantes tala. Kita datang, ya wis, kula mboten saged usah. Kula teko nang masjid nang musala kula mboten saged, ya wis gak apa-apa. Sampai sembahyang di omah. Yo, tapi sampai nek sembahyang di omah temono Gusti Allah di tempat yang terbaik di rumah sampean. Kira-kira lek ono Pak Lurah teko nang omah sampean, sampean temoni ndi? Ruang tamu, pawon apa kamar? Ruang tamu kan? Ruang tamu itu adalah ruangan di rumah kita sing paling dijogo kebersihannya, paling rapi, ditotoi, khusus sithik, diberseni, Dek kono kudune nemoni Gusti Allah pantes. Sampeyan lihat adatnya orang-orang Arab. Habaib itu gawe badukan di ngarep cek salat di situ. Cocok. Lah kaya dhewe apa pantes kira-kira ono Pak Lurah teko ditemoni di kamar. Pantes mboten? Gak pantes kan? Lalu kenapa panjenengan nemoni Gusti Allah di kamar? Kadang salat sebelah gerdin. Desa jaga ngarep iku ono kumbahan wake pas sholat Allahu Akbar saya 40 kurpo. Ditemoni Allah lho Pak, Bu. Rusuh kamare. Aduh ya Allah, nemoni Allah kok ya pantes gak kelas kita punya sholatnya jadi. Saya mau tanya, pernah dengar enggak Rasulullah sholat sendirian? Selalu jamaah tadi. Sebutkan kepada saya hadis satu saja Rasulullah tahu sholat dewi. Nggak ada nih. Sholatnya masjid. Kamu sholat. Ayo ini semangat dulu, ini cek awal dari sergap. Pingin barokah atau enggak? Nah, gila singkoni nganu lah. Cek sampai termotivasi sholat. Ya, inti dari Isra Mi'raj cerita sholat itu lah. Cek mau sholat itu tenanan nang masjid. Allahumma Amin. Kenal ya. Iku mau ngomong doa orang sampai enggak. Langsung baru sebenarnya musola sih males saya. Ojo dulu, tenanan dulu. Ini ayo sing serono cek di ijazah. Nah, ini cerita. Tahun 2008, 2 tahun setelah saya nikah. Kayak Mas Arfan ini 2005 kalau saya tidak salah itu. Iya Pak, Pan. Tuh. Kan rabi tahun dulu. 2003. Loh, biasanya di mana itu? Itu nyelipan gitu. Koncoran kita ada bidis itu. Bahasa Arab males deh biar. Alah kuliah 2008. Walaupun disuruh sama Habib Soleh ceramah-ceramah, tapi tipis-tipis. Ada salah satu jamaah pengajian itu ke rumah, tuli nang omah. Zaman itu solo-solo situ lah. Ke rumah. Terus moro-moro ngomong Ustaz, kalau pertama silaturahmi, oyi, nomor kali kalau wonten perlu tentang jenengan, aku wis kaenan. Wonten apa Pak? Kulo kajeng kula katakan juga kulo teng Brawijaya. Oh, tapi sip. Saya luar. Nah, tapi duit kurang. Wis batin gak diutangi. Lah makane kulo teng mriki Ustaz kajeng nyilih duit. Aji, iya. Pinten Pak? 8 juta mawon Ustaz. Oh, lah jaminane nopo sampe nyilih duit teng kula niki sepeda kula tak delok jialing. Eling sampe jialing. Ada yang ini sing gak apa iki berarti arek kau iki kok lagi iki. Eling berarti jialing. Cimoan. Keren. Iki kok iki njaluk 8 juta kok nyimut. Iki yo butuh. Kula sanjang Pak, kula lek nyili niki ono duit, cuman kula nggih kanggo lah. Dilut mau Ustaz. Lah ini ku masalah nih Pak, kula nggih butuhne cepet. Niki cara keles cek gak disili nanti. Sampe tak duduhi nggih. Ono sing luwih sugih timbang kula. Sugih gak kira-kira Pak. Lek ngekeki gak tau dijaluk maneh. Sopo Ustaz? Gusti Allah. Wong langsung jamin.
Ya mesti ae. Ya, nak motor iki. Lagi, itu sugi Pak. Tetapi kalau butuh cash, lo iki Gusti Allah lene kayak cash. Asal sampeyan moro nang Gusti Allah, butuh Gusti Allah kon moro nang kono. Jangan ya nopo, salat nang masjid. Salat nang masjid iya. Mengko iya. Salat nang masjid. Tapi salatnya sing khusyuk Pak. Dodono lek sampeyan butuh. Temu di masjid Ustaz iki. Masjid Jami' Al-Barokah di tempat saya di Boyolali itu Masjid Jami' Al-Barokah. Saya melebur siap Ustaz. Oh, sebelum dungo nopo. Nih, sholat hajat, baca kuliah, ayyuhal kafirun, kulhu, rakaat kedua, terus moco, ya latif ping 100. Itu ijazah dari Habib Anis Lawan. Ajas tuku Pak. Oh, itu ijazah. Udah. Kalau alhamdulillah, ngigri wong itu dikasih aja. Dalam masjid, sepeda diparkir, sholat. Allahu Akbar, sholat hajat. Terus moco, ya latif, mari. Dungo ya Allah. Kulo kajeng ingkang berkaken yoga kulo teng Brawijaya. Ojire kurang 8 juta. Nyiri sampeyan ya Allah, jaminane BPKB jaring kulo. Niki nyata niki kulo mboten ngalah. Subhanallah tenan. Amin Al-Fatihah. Metu teko masjid sepeda disambet wong. Ilang sepeda. Lu, kita sepeda iki. Telepon kulo. Ustaz, sepeda kulo ilang. Lho perasaan aku ini penada kok aku. Lapor polisi lho, ini gara-gara sampean Ustaz. Lho kok gara-gara aku coba saya nanyili. Kan gak hilang sepeda gara-gara sampean mau nang masjid sepeda aku hilang. Tanggung jawab lho kok nyimut kon. Akhirnya begitu. Tapi lek kudu kiai lek gak iso malas kudu kiai ya. Akhirnya kalau sanjane terbang. Ini Pak, ini tepat sampean wis. Tepat nopo? Gak tepat ini. Tepat ini sampean balik maneh, sholat hajat dinangis. Tepat ini wis. Ngono, iya, wis salah percaya aku. Bismillah. Bu, HP tak pakai dia kasih telepon maneh. Sholat lagi ceritanya, dia sholat, subhanallah dinangis. Bayang loh, ini sepeda hilang. Satu-satunya jaminannya hilang. Sholat dinangis. Nangis, hilang ini. Sujud. Namanya Kaji Agus yang punya apa? Takmir Masjid Al-Barokah itu namanya Kaji Agus. Om PLN. Kenal klek kali dulu. Mlebu delok om salat nangis di jalan. Kok wayahe dhuwur adzan gak teko adzan ini. Oleh. Mas. Nopo Pak? Iso adzan. Adzan ya? Adzan. Sak kampung itu pikir orang wong mati. Soalnya ada yang nangis. Ada sholat. Teko ngomong teko sholat kabeh pikir orang wong mati. Mari sholat, celuk kabeh Kaji Agus. Kini Mas, ono opo? Sepeda kula ilang Pak. Lha kok iso gak kunci? Kula kunci. Iso apa ditone? Kula niku teng omahe Ustaz Khairuddin. Kadang nyilih duit, anak kula mlebu kuliah, sanjangi kene mriki, njaluk nang Gusti Allah. Lak ngono Ustaz gendeng ngono. Coba mang di sini lak gak ilang. Dari Kaji Agus, terus nang omah. Wonten apa Pak? Mangan sih. Wonten saged mangan kula bingung kok saya mangan sih. Nang omah dikeki mangan yo mangan, wong sing luwe lah. Gak butir lho niki, mangan lho sego lho niki. Wis, bali ngono dijak ngomong mbek Kaji Agus. Ya apa balik nono Mas. Kula niku nang omahe Ustaz Khairuddin. Ngene. Sepeda kula ilang, coba kula mboten nang alah Mas, nek ngono tok ah. Alhamdulillah Mas ketemu aku. Lho nopo Oji? Ngene Mas. Aku iki soleh seminggu bingung. Lho bingung nopo? Aku iki dititipi duit zakat nek wong iki ngomong, kek ngomong sing bodoh lho Ji. Iki amanah. Lah aku iki bingung ngerti tak kena sapa modele koyo hal sing bodoh wong kene. Sampai iki ketemu alhamdulillah makanya aku seneng ketemu sampean. Kira-kira sampean gelem gak oleh duit zakat? Pinten Ji? 20 juta. Oh Ji, langsung oleh. Mulai itu oleh duit 20 juta. Cash. Minallah. Lho ngono tuh gak ada omane. Wis ilang wis.
Ajib ya. Kok saya nggak begitu Ustaz? Sampeyan gak dodono boto nang Allah. Teko kudu di dalan iku lek ketemu wong mesmo di lagari wong jaman sakniki lek nang masjid itu harus guyu. Ketemu kancane. Enak di salam ke assalamualaikum monggo masjid. Kan enak. Rasulullah dalam riwayat kalau ke masjid jalan kabeh disopo hadirin. Adil Nabi kalau mau sholat mandi, adus, mau ketemu Allah, kudu sarung gawe turu yaiku, gawe majelis yaiku, gawe remunyan yaiku, gawe peesan iku, gawe sembahyang yaiku. Malaikat sampe apik sarungmu. Akhlak. Kudu zinatakum inda kulli masjidin. Loh, ya napa? Ya Allah. Oh pantes, akhirnya terus nek sholat gak dudu lek boto. Wong boto iku nangis hadirin. Nangis. Gusti ngapunten ya Allah. Jenengan sepuro ibu kula, bapak kula, wong tuwa kula kali Gusti sedulur-sedulur kula panjenengan paring barokah. Makanya sebagian ulama mengatakan makruh aji itu lek nang masjid kayak sholat. Lek di gunung iso anteng ojo nang masjid wis. Saken itu sekalipun makruh saja hukumnya. Tapi larangan tidak. Sing dilarang arek cilik nggawa arek cilik nang masjid sing gak iso nggawa najis, gak iso njowo najis. Niku tok sing dilarang, haram. Tapi makruh kalau punya anak kecil, gawe gak apa-apa. Saken sing wis niat-niat. Kayak sembahyang ono doge di waktu. Sopo iki tuyul iki. Wis ilang khususnya. Ini emang buat jalan. Kita ini kadang-kadang demo. Anak tapi tak urus sembahyang nang masjid, tapi kayak soal diajari sih. Ojo nanti. Nang masjid di abang di umi di ini. Ojo rami. Awas. Hukum. Antar begini. Gitu. Jangan kan jenengan. Saya pernah sholat ke masjid saya ngajar gawa anak kula. Wis tak pesen nih Gus. Wis tak pesen. Awas, ku bisa iki udah jalan. Awas kakak pelayon pantau. Sholat imam itu gede. Jenengan cilik. Sholat oleh kan 4 rakaat suwe, Pak. Pelayon. Kemarin pelayon langsung ono jamaah sholat, lalu sholat langsung. Saya usul, jangan bawa anak kecil ke masjid meskipun itu ustaz. Ngono. Tuh, bocah ngomong gede. Saya terganggu ustaz. Sholat oh iya masuk akal, makruh betul. Duh ya Allah. Paham ya? Jadi kesimpulannya 2 hal. Dakwah Nabi itu karena Allah. Kapan susah Rasul sing hibur Allah. Nomor kali jaga sholat. Ini adalah silaturahmi kita kepada Allah Ta'ala. Mugi-mugi sing rawuh sedaya diparingi qabul hajat, diparingi lancar usahane, insyaallah barokah anak putune, insyaallah gadah jamaah sing masyaallah istiqomah ila kiamat. Dan kita doakan kedua guru kita, insyaallah paling panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia akhirat. Hadami wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.